Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi, Efraim, Grisela, John, Sil, dan saya sendiri Joshua Mario akan mempresentasikan relasi antar himpunan dan himpunan kosong. Jadi nggak cuma kita doang yang punya relasi, himpunan juga. Oke, garis besar materinya itu ada relasi himpunan berpotongan, himpunan saling lepas, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan bagian. Nah, untuk himpunan kosong, itu ada pengertian dari himpunan kosong itu sendiri dan signifikansinya dalam operasi himpunan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada relasi antar himpunan. Nah, sebenarnya materi kali ini masih berkaitan atau merupakan lanjutan dari materi yang minggu lalu. Nah, yang pertama itu saling berpotongan. Nah, menurut Mauhibah, dua himpunan A dan B disebut saling berpotongan jika terdapat anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, seperti itu. Atau dengan kata lain, jika di dalam dua himpunan tersebut terdapat elemen atau anggota yang sama. Nah, kalau kita melihat diagram Venn-nya, itu seperti yang di bawah, di mana dua himpunan memiliki perpotongan atau ada irisannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal teman-teman. Nah, ada himpunan A dengan anggota 2, 3, 5, dan 7. Nah, ada anggota himpunan B dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dari kedua himpunan kita melihat bahwa kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang memiliki relasi saling berpotongan. Nah, karena apa? Karena terdapat anggota himpunan A yaitu 3, 5, dan 7 yang juga merupakan anggota himpunan B. Nah, kalau kita gambarkan atau kalau kita lihat dengan diagram Venn, nah kita lihat seperti gambar di bawah teman-teman. Nah, jadi 3, 5, 7 itu merupakan irisan dari kedua himpunan atau bagian dari perpotongan kedua himpunan tersebut. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya himpunan saling lepas atau disjoint set. Definisinya adalah dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Jadi, jika A irisan B adalah himpunan kosong, maka himpunan A dan B saling lepas. Notasi himpunan saling lepas sebagai berikut. A 2 garis miring B atau A disjoint B. Diagram Venn dari himpunan saling lepas adalah himpunan A dan himpunan B tidak saling beririsan atau saling lepas. Selanjutnya contoh soal. Ada himpunan A dan B. Himpunan A adalah X di mana X kurang dari 5 dan X adalah himpunan bilangan bulat positif. Atau bentuk lainnya A adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan B adalah 7, 9, 11, 13, 15. Di mana A irisan B adalah himpunan kosong, maka dikatakan A dan B ini adalah himpunan saling lepas. Berikut diagram Venn-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi antar dua himpunan yang sama. Jadi himpunan A dan himpunan B dapat dikatakan sama atau ditulis A sama dengan B jika A merupakan himpunan bagian dari B dan sebaliknya B juga merupakan himpunan bagian dari A. Jadi di sini anggota A dan B adalah sama. Dalam diagram Venn teman-teman bisa lihat anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B berada dalam lingkaran yang sama. Masuk ke bagian contoh soal, di sini ada dua contoh. Yang pertama kita bahas himpunan A dengan anggota ANDHI dan himpunan B dengan anggota DHANI. Jadi kedua himpunan ini dapat dikatakan sama. Walaupun penulisan anggota-anggotanya berbeda, tapi kita lihat di sini anggota dari kedua himpunan ini adalah sama. Jadi A sama dengan B. Contoh yang kedua, di sini ada himpunan A dengan anggota X di mana X kurang dari 4 dan X juga merupakan elemen dari bilangan bulat bukan negatif. Dan ada B dengan anggota X di mana X memiliki interval dari 0 hingga 4 dan X merupakan elemen dari bilangan rasional. Di sini A tidak sama dengan B karena ada anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi keduanya tidak dapat dikatakan himpunan yang sama. Selanjutnya adalah himpunan yang ekuivalen. Jadi definisinya adalah himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B
jika dan hanya jika kardinalitas keduanya adalah sama. Jadi suatu himpunan dikatakan ekivalen dengan himpunan yang lain jika dan hanya jika kardinalitas keduanya adalah sama. Jadi ketika kardinalitas keduanya tidak sama, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua himpunan tersebut tidaklah ekivalen. Jadi notasinya seperti berikut. Jadi A ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B. Jadi kardinalitas dari A atau banyaknya elemen dari A, himpunan A, suatu himpunan pertama harus sama dengan kardinalitas himpunan B atau himpunan yang kedua, sehingga mereka dapat dikatakan himpunan yang ekivalen. Oke, kita masuk ke contoh soal, di mana di dalam contoh soal ini ada tiga macam pasang himpunan dengan satu pertanyaan, yaitu apakah mereka merupakan himpunan yang ekivalen ataukah tidak. Nah, yang pertama adalah ada himpunan A dan B, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide. Oke, apakah kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang ekivalen, dengan arti kardinalitas mereka adalah kardinalitas keduanya adalah sama? Nah, jawaban yang benar adalah iya, kardinalitas mereka adalah sama, karena banyaknya anggota himpunan A adalah 5 dan banyaknya anggota himpunan B adalah 5 juga. Jadi keduanya sama. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada himpunan P dan himpunan S, seperti yang teman-teman bisa lihat di PPT. Oke. Apakah kedua himpunan tersebut ekivalen? Jawaban yang benar adalah salah. Kenapa? Karena himpunan bilangan bulat yang ada di himpunan P itu lebih banyak daripada himpunan bilangan prima yang ada di himpunan S. Jadi kardinalitas keduanya adalah berbeda. Oke, yang ketiga ada himpunan Z, himpunan semua bilangan bulat, dan himpunan Q, yaitu himpunan bilangan rasional. Nah, apakah kardinalitas keduanya adalah sama? Jawaban yang benar adalah kardinalitas mereka keduanya adalah sama. Seperti yang sudah kita pelajari di matematika esensial, bahwa kardinalitas daripada bilangan bulat, himpunan bilangan bulat atau Z, itu sama dengan kardinalitas daripada himpunan bilangan rasional. Jadi kardinalitas mereka kedua sama, sehingga mereka dapat dikatakan himpunan yang ekivalen. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Definisinya adalah himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A ada di himpunan B. Jadi notasinya seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi A himpunan bagian dari B. Jadi jika notasi yang di atas, maka itu artinya A sama dengan B. Jadi kedua himpunan itu sama dan bisa dikatakan A juga himpunan bagian dari B. Nah, kalau himpunan A tidak sama dengan himpunan B, tapi anggota dari himpunan A tetap ada di himpunan B, maka memakai simbol yang di bawah atau tanda yang di bawah. Jadi A himpunan bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Oke, kita kembali masuk ke contoh soal. Jadi ada dua himpunan A yang anggotanya adalah A, di mana A kurang dari sama dengan 5, dan A adalah himpunan bilangan asli. Yang kedua adalah himpunan B, di mana B itu anggotanya adalah B, di mana negatif 5 kurang dari B kurang dari sama dengan 5, di mana B adalah anggota bilangan bulat. Nah, apakah kedua himpunan ini adalah apakah himpunan A adalah himpunan bagian dari B? Jawabannya adalah iya, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa? Kita bisa lihat di jawaban bahwa himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan himpunan B adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2,
negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Sehingga bisa dikatakan A himpunan bagian daripada B. Tetapi A tidak sama dengan B, sehingga tidak perlu penambahan tanda sama dengan di notasi himpunan bagiannya. Menurut Amir 2020, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak terbatas dan tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan kurung kurawal atau juga dengan simbol himpunan kosong seperti pada PPT. Kita bisa menganalogikannya seperti folder yang tidak memiliki file. Kita masuk ke contoh soal. Manakah di antara pilihan berikut ini yang merupakan himpunan kosong? A sama dengan himpunan dari bilangan asli yang kurang dari 1, B sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5, C sama dengan himpunan bilangan cacah lebih dari negatif 1, D sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih dari 2. Jawabannya adalah A, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Kenapa? Karena bilangan asli dimulai dari 1, sehingga 0 dan bilangan negatif bukan termasuk bilangan asli. Jadi, A tidak memiliki anggota, sehingga disebut sebagai himpunan kosong. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih signifikansi dari himpunan kosong itu sendiri. Nah, yang pertama sebagai alat validasi. Di sini kan tuh memvalidasi data. Data dapat dikatakan valid dengan tidak adanya bagian di dalam himpunan tersebut. Misalkan ada data yang mengatakan tidak adanya manusia yang tinggal di kutub selatan. Nah, itu dapat divalidasi dengan benar-benar tidak adanya orang, ataupun dalam kata lain, himpunan orang yang tinggal di kutub selatan adalah himpunan kosong. Nah, makanya data tersebut dinyatakan valid bahwa benar tidak adanya manusia yang tinggal di kutub selatan. Nah, yang kedua, ini masuk ke dalam tabel kebenaran yang kita bisa bilang himpunan kosong ini bisa dibuat sebagai nilai kebenaran. Nah, dikatakan sebagai nilai kebenaran karena sudah dinyatakan sama sekali tidak mempunyai anggota. Nah, di situ kan kayak kita pernah belajar bahwa salah, misalkan P salah, Q salah, implikasinya berarti adalah benar. Karena kenapa? Itu adalah benar-benar salah. Ya, maksudnya itu memang adalah kebenaran bahwa pernyataan itu salah. Di sini dapat dikatakan bahwa nilai kebenaran bahwa memang himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Seperti kita misalkan himpunan manusia yang tinggal di kutub selatan, himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Jadi itu adalah benar adanya bahwa manusia tidak tinggal di kutub selatan. Yang ketiga adalah subset dari semua himpunan. Kita tahu bahwa himpunan kosong itu tidak memiliki anggota sama sekali. Sedangkan himpunan di luar himpunan kosong pasti memiliki anggota minimal 1. Jadinya himpunan kosong ini adalah bagian dari semua himpunan yang memiliki anggota. Karena himpunan kosong itu tidak memiliki anggota sama sekali. Jadinya dia masuk yang ke himpunan apapun. Dia tidak mempengaruhi operasi dari himpunan itu sendiri. Oke, baik, kita masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, misalkan di sini adalah himpunan sebesar adalah himpunan bilangan asli. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima lebih dari 5. Himpunan B adalah himpunan bilangan genap. Tentukan A irisan B. Kita tahu bahwa A irisan B di sini adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan prima lebih dari 5 itu semuanya bilangan ganjil. Sedangkan himpunan B adalah himpunan bilangan genap. Di sini bahwa kita lihat A irisan B itu tidak ditemukan atau dapat dikatakan ini adalah himpunan kosong. Nah, kita masuk contoh yang lainnya. Di sini misalkan ada himpunan orang tua siswa yang berusia 14 tahun. Kita tahu bahwa tidak ada orang tua siswa ataupun orang tua yang anaknya sudah bersekolah dan masih berusia, dan orang tua tersebut berusia 14 tahun. Nah, kedua adalah himpunan manusia dengan berat badan 1 ton. Belum pernah ditemukan, makanya dikatakan itu himpunan kosong. Himpunan manusia yang bersayap juga belum ada, himpunan kosong. Himpunan laki-laki yang sedang mengandung itu juga tidak ada, dapat dikatakan himpunan kosong. Himpunan ayam yang melahirkan anak itu juga dikatakan himpunan kosong. Kenapa? Di sini alasannya lebih karena jawaban di atas pernyataan di atas itu mustahil. Jadi jawabannya nggak mungkin ada. Maksudnya nggak mungkin ada orang yang berat 1 ton, nggak mungkin ada manusia yang bersayap. Di atas mustahil atau dibilang tidak nyata, tidak secara nyata.
Nah, ada contoh soal lagi nih. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh umat manusia. A aku, B kamu. Tentukan A union B. A union B adalah jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati semua.